Aku ternyata sultan. Bab 141. Ya Allah, jangan repot-repot, aku gak enak, timpal Riri sungkan. Gak repot sama sekali. Kamu sehat-sehat ya. Biar asinya juga cepat keluar, balas Ayu penuh senyuman. Tante Riana, titip Riri, ya. Saya permisi dulu. Jangan khawatir, Nak Ayu. Ibu pasti akan menjaga Riri dan cucu ibu dengan baik, timpal Bu Riana dengan lembut. Ayu bersalaman dengan Bu Riana dan menangkupkan kedua tangannya saat berhadapan dengan Romi. Pun Davin yang juga berpamitan pada keluarga suami Riri. Makasih banyak loh Nak Ayu, Nak Davin untuk kedatangannya, ujar Bu Riana lagi masih memasang wajah ramah. Sama-sama, Bu. Mari, Assalamualaikum. Ayu dan Davin bergegas keluar dari ruangan itu. Sementara Riri hanya menatap kepergian saudara tirinya dengan perasaan berkecamuk. Tangannya masih menggenggam amplop coklat pemberian Ayu tadi. Sini. Riri langsung tersentak saat amplop itu disambar dengan cepat oleh Bu Riana. Wanita parubaya itu langsung mengeluarkan isi di dalamnya. Matanya pun langsung berbinar menatap lembaran merah berjumlah lumayan banyak di tangannya. Kembalikan, Ma. Uang itu mau Riri pakai untuk mencicil utang Riri pada Mas Riki, pinta Riri mengiba. Emangnya kamu gak dengar tadi dia bilang apa? Dia itu bilang kalau dia ikhlas membiayai RS ini tanpa perlu dikembalikan. Jadi biarin uang ini Mama yang pegang. Buat kebutuhan bayimu nanti. Buat beli susu, pampers, dan tek-tek bengek yang lainnya yang pasti banyak banget, hardik Bu Riana ketus. Riri hanya bisa menghela napas panjang. Untuk merebut kembali pun tak mungkin karena ia belum bisa bergerak. Ia hanya bisa membatin sambil meyakini, jika saatnya nanti dirinya butuh, sudah dipastikan harus meminta uang itu dengan mengemis-ngemis seolah ia tak berhak atas uang yang sesungguhnya adalah hak dirinya dan anaknya. 2. Langit mulai redup saat Nuri menengadah sekejap ke atas sana. Menatap hamparan menguning yang begitu indah kala senja menyapa. Di bawahnya, tanah yang dipijak masih menyisakan sedikit sisa basah akibat hujan lebat yang mengguyur siang tadi. Dari balik saku celana kulot yang digunakannya, Nuri mengeluarkan sebuah dompet. Membuka isinya lalu menghitung semua isi di dalamnya. Alhamdulillah, meski tak seramai kemarin, setidaknya hari ini aku masih mendapatkan sedikit rezeki dari usahaku. Terima kasih ya Allah. Nuri melukiskan senyum tipis di kedua sudut bibirnya saat menatap lembaran uang yang kebanyakannya berwarna ungu dan kuning. Suara orang mengaji sudah menggema di sekitarnya. Sudah dipastikan azan maghrib akan segera berkumandang. Nuri pun bergegas untuk mencari masjid terdekat untuk melaksanakan salat terlebih dahulu. Sebelum melanjutkan pekerjaannya hingga malam menjelang nanti. Nuri beranjak dari duduknya di bawah sebuah pohon rindang. Ia lalu mengambil sepeda yang semula disandarkan di samping pohon dan menuntunnya, sepeda berisi aneka minuman seperti kopi, teh tarik, minuman penambah kesegaran seperti K*** Bima dan sejenisnya. Pun 2 buah termos berisi air panas juga air dingin berada di atas sepeda itu. Pada hari Nuri pergi dari rumah Pak Damar, semula ia memang berniat untuk langsung pulang kampung. Lapun pergi ke terminal bus untuk menunggu jadwal keberangkatan paling pagi. Namun, saat Nuri sedang berjalan di area terminal, ia bertemu dengan seorang bapak tua yang menawarkan sepeda kepada dirinya. Bapak tua itu mengatakan jika dia harus segera pulang kampung karena mendapat kabar jika sang istri sedang sakit parah. Tolonglah, Nak. Bapak tidak tahu harus meminta tolong pada siapa. Bapak sudah menawarkan sepeda ini pada banyak orang tapi tidak ada yang berkenan untuk membeli. Dijual pada tukang loak pun malah ditawar dengan harga tak seberapa. Tak mungkin cukup untuk ongkos pulang kampung. Bapak tua berpakaian lusuh itu sempat menarik napas berat, seberat permasalahan hidup yang dijalaninya. Sepeda ini memang sudah tua dan tidak terlalu bagus. Soalnya setiap hari Bapak gunakan untuk berjualan kopi. Tapi hanya ini yang barang yang Bapak punya, dan ini sangat membantu usaha Bapak selama ini, lanjut lelaki sepuh itu dengan tatapan nelangsa. Kalau boleh tahu,
memangnya Bapak mau jual dengan harga berapa sepedanya? Tanya Nuri merasa iba. Yang penting bisa untuk ongkos Bapak pulang kampung, nak. Dan semoga saja ada lebihnya untuk membawa istri Bapak berobat, jawab laki-laki yang kepalanya penuh uban tersebut. Nuri sempat terdiam sejenak, menimbang-nimbang untuk membeli atau tidak. Jika ia membeli barang tersebut, Nuri pun belum tahu akan digunakan untuk apa. Tapi jika tidak dibeli, Nuri merasa kasihan pada pria yang sebaya dengan ayahnya itu. Terlebih dia pun pernah merasakan bagaimana sakitnya menahan rindu pada orang-orang yang dicintainya. Baiklah, Pak. Kalau gitu saya beli ya, kata Nuri akhirnya. Ia berpikir, tak apalah ia menolong orang terlebih. 3. Dahulu. Apalagi ia belum terlalu lama pulang ke kampung halamannya. Belum ada sebulan yang lalu. Nuri pun mengambil sejumlah uang dari dompetnya. Lalu menyerahkannya pada lelaki tersebut. Masya Allah, Alhamdulillah. Makasih banyak ya, nak. Tutur pria tua itu dengan suara bergetar. Ia menatap uang dalam tangannya dengan mata berkaca-kaca. Tapi sepertinya ini kebanyakan. Sepedanya juga sudah sedikit tua, lanjut Bapak tadi setelah menghitung lembaran uang. Gak apa-apa, Pak. Alhamdulillah kalau memang ada lebihnya. Semoga saja bisa sedikit membantu untuk mengobati istri Bapak. Doakan saja, semoga saya bisa memanfaatkan sepeda ini sebaik mungkin, timpal Nuri penuh ketulusan. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya, nak. Selain cantik paras, hatimu juga begitu cantik, nak. Bapak doakan semoga hidupmu selalu berbahagia. Dimudahkan rezeki dan segala urusan, balas pria berwajah kuyu tersebut. Amin. Nuri menyahut singkat. Maaf, Pak, kalau boleh tahu, apa daerah sini ada kontrakan yang harganya terjangkau? Lanjut Nuri. Ada, nak. Letaknya tak terlalu jauh dari sini. Kalau gak salah, sedang ada kamar kosong juga. Kalau mau, mari Bapak antar. Sekalian bantu bawain sepedanya, tawar Bapak itu antusias. Masya Allah. Makasih banyak ya, Pak. Nuri dan lelaki sepuh itu pun berjalan bersisian di bawah langit malam. Nuri menjinjing tas berisi baju-bajunya sementara bapak-bapak itu menuntun sepeda. Keduanya berbagi cerita singkat mengisi perjalanan mereka. Nuri pun mengaku sedang mencari pekerjaan di daerah sana untuk bertahan hidup. Hingga ia memutuskan untuk melanjutkan profesi bapak tersebut sebagai penjual kopi keliling. Terlebih sekarang sudah memiliki akomodasi untuk mewujudkannya. Daripada menganggur tak jelas. Mencari pekerjaan di zaman seperti sekarang ini memang tidak mudah, nak. Untuk bekerja menjadi asisten rumah tangga saja harus terlatih dulu dan digembleng di yayasan. Yang tak memiliki keahlian seperti bapak ini bisa apa selain berdagang dan usaha sendiri. Ya apapun itu yang penting halal, tutur bapak tersebut. Nuri mengangguk mengiyakan. Dalam hatinya ia sungguh merasa beruntung karena kemarin-kemarin sempat merasakan bekerja di kediaman mewah tanpa bantuan yayasan. Hanya sekedar rekomendasi dari Ayu yang dikenalnya sekilas saja. Nuri pun berpikir jika kini mungkin waktunya dirinya untuk berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Menjalani kerasnya kehidupan tanpa adanya sokongan. Setelah berjalan tak lebih dari setengah jam, akhirnya ia sampai di area kontrakan yang padat. Bapak itu pun gegas pamit karena ingin segera bersiap untuk pulang kampung besok subuh. Sementara Nuri diantar ke kamar kosong oleh pengelola kontrakan. Ini kamarnya, Mbak. Semoga berkenan ya, kata wanita parubaya bertubuh tambun dengan mata sedikit memerah. Wanita itu memang sudah tidur saat Nuri mendatangi tempatnya. Sepedanya letakkan saja di luar. Lingkungan ini aman kok, lanjut ibu tersebut. 4. Makasih banyak, Bu. Nuri pun masuk ke kontrakan sepetak itu. Menutup pintu lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Di ruangan itu, hanya ada kasur lipat yang tipis dan sebuah lemari plastik. Tak ada apapun lagi. Meski begitu, Nuri tetap bersyukur karena ia memiliki tempat untuk berteduh. Lekas Nuri meletakkan tas yang dijinjingnya.
Lalu merebahkan badannya yang terasa lelah jiwa dan raga. Di atas kasur lipat tipis tersebut, Nuri terlentang menatap langit-langit yang nampak sedikit menghitam. Ia teringat pada kamar mewah yang sudah berbulan-bulan ini ditempatinya. La juga teringat pada orang-orang baik di sekelilingnya. Maafkan aku, Mbak Ayu, Pak Damar, Mas Riki. Semoga pintu maaf kalian terbuka lebar untukku meski kesalahanku teramat fatal, gumam Nuri dengan buliran bening menuruni kedua pipinya. Cukup lama Nuri terisak sendirian di ruangan itu. Di tempat yang masih begitu asing untuknya namun ia harus mulai membiasakan diri. Saat larut mulai lewat, Nuri pun akhirnya berhasil tertidur dengan sisa-sisa genangan air di kedua pelupuknya. Besoknya, Nuri mencoba berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang begitu riuh ramai di sisi kiri, kanan, depan dan belakang karena padatnya kontrakan tersebut. Nuri juga tak ingin menunda-nunda pekerjaan yang ingin dimulainya. Tak ingin berleha-leha karena ada anak yang harus dinafkahinya. Ia pun segera membeli beragam minuman dan barang lain yang dibutuhkan seperti termos air panas juga air dingin. Coba jualannya ke alun-alun kota, Mbak. Ini hari libur loh. Biasanya ramai pengunjung, saran salah satu tetangga kontrakannya. Nuri mengangguk lalu mengucapkan terima kasih. La pun mengikuti saran itu. Mengayuh sepedanya menuju alun-alun kota yang jaraknya sekitar 2 kilometer. Benar saja. Di hari pertamanya berjualan, lumayan ramai pembeli. Hingga ia merasa jika tempat itu bisa dijadikan tempatnya mengais rezeki setiap hari. Nuri pun bekerja sampai malam menjelang. Namun, buru-buru pulang saat hawa malam kian ingin. Apalagi ia lupa tak mengenakan sweater. Besok paginya, Nuri kembali ke alun-alun tersebut. Berharap hari ini akan lebih ramai dari hari kemarin. Hingga ada seorang bapak-bapak yang datang menghampiri dirinya. Mbak, semalam ada orang yang cari-cari keberadaan Mbak. Gak yakin Mbak sih. Tapi dari ciri-cirinya memang sepertinya Mbak, ungkap orang tersebut sedikit ragu. Benarkah? Tanya Nuri dengan perasaan mulai deg-degan. Iya, Mbak. Orang itu bertanya pada hampir setiap pengunjung. Pada pedagang juga, jawab pria itu meyakinkan. Kalau boleh tahu, ciri-cirinya seperti apa ya? Tanya Nuri lagi. Orangnya tinggi besar. Rambutnya hampir pelontos. Cepaklah gitu, timpal orang tersebut. Pikiran Nuri langsung tertuju pada Riki. Karena dari ciri-ciri tersebut mengarah pada rekan kerja yang lumayan dekat dengannya itu. 5. Mau apa Mas Riki cari aku? Apa dia mau menuntut tanggung jawab atas kesalahan yang sudah aku lakukan pada keluarga Pak Damar? Pikir Nuri mulai resah. 6. Mengetahui Riki tengah mencari-cari dirinya, Nuri pun mulai was-was. Ia tak ingin keberadaan dirinya ditemukan oleh Riki. Selain masih merasa bersalah, ia juga tak ingin kehidupannya yang sekarang diketahui oleh rekannya dulu. Ia benar-benar ingin memulai hidupnya yang baru tanpa diketahui siapapun. Nuri yang semula sudah bersiap untuk mengais rezeki di sekitaran alun-alun, bergegas beres-beres. Ia langsung pergi dari tempat itu karena khawatir Riki akan kembali mencari dirinya. Sembari menuntun sepedanya, Nuri menyusuri pinggiran jalan besar. Berjalan mencari lapak yang sekiranya ramai didatangi orang. Beruntung hari masih pagi jadi cuaca belum terlalu panas. Setelah berjalan lebih dari 15 menit lamanya, ia pun memutuskan untuk berhenti sejenak di dekat proyek pembangunan. Di mana di sana banyak para kuli bangunan yang sedang bekerja. Kopinya, Kang. Kopinya akang-akang. Nuri memberanikan diri bersuara lantang. Meski pada awalnya ia sempat merasa malu dan sungkan. Namun segera ditepisnya jauh-jauh. Kopi-kopi. Kuli bangunan yang kebanyakan bapak-bapak itu langsung menoleh antusias. Pun beberapa orang langsung memesan kopi yang beragam, mulai kopi hitam, kopi sefsu atau luwak. Ada juga yang minta dibuatkan teh tarik maupun minuman sereal. Dengan cekatan, Nuri membuatkan pesanan bapak-bapak tersebut. Ia menyeduh minuman itu di dalam gelas plastik yang sudah disediakan. Silakan akang-akang, ini pesanannya.
Nuri meletakkan gelas-gelas itu di tempat teduh di sebuah meja yang disediakan. Setelah mendapat bayaran, ia pun bergegas meninggalkan kembali area itu. Matahari mulai terik kala ia melanjutkan perjalanan. Bahkan keringat sudah mulai muncul di keningnya. Sesekali ia menyeka bulir keringat itu dengan jilbab instan yang digunakannya. Di tempat yang lain di mana banyak para laki-laki berkumpul, Nuri kembali berhenti. Seperti di pangkalan ojek, atau di tempat pemberhentian angkutan umum. Menunggu satu atau dua orang yang akan membeli dagangannya. Rintik demi rintik air hujan mulai turun dari atas sana. Nuri pun bergegas mencari tempat berteduh sekalian beristirahat siang. Ia memutuskan berhenti di sebuah masjid yang letaknya di dalam gang. Menyandarkan sepedanya di sebuah pohon di pekarangan masjid, lalu ia duduk berselonjor di teras masjid. Lah meraba perutnya yang keroncongan. Beruntung tadi sempat mampir untuk membeli nasi di sebuah warteg. Gegas ia membuka nasi bungkus berlauk orek tempe dan balado terong. Menikmati suapan demi suapan yang masuk ke dalam mulutnya. Tangan Nuri yang hampir menyuap sempat urung saat mengingat hari-hari yang biasa dilaluinya. Memasak makanan enak dan beragam untuk keluarga Pak Damar, pun ia yang turut menyantap makanan yang sama tanpa dibeda-bedakan. Kini, semua itu tinggallah kenangan. Nasi telah menjadi bubur dan ia merasa tak mungkin untuk kembali ke rumah itu. 7. Sorenya, setelah Nuri merasa lelah menyusuri banyak tempat, ia memutuskan untuk pulang saja ke kontrakannya. Mengayuh sepeda di pinggiran jalan raya, hampir berbaur dengan banyaknya kendaraan bermotor lainnya. Saat lampu lalu lintas berubah merah, ia pun berhenti. Menunggu hingga lampu itu berubah hijau. Siapa sangka, saat sedang menunggu, ia mendengar sebuah suara yang memanggil namanya. Nuri. Nuri menoleh. Matanya melebar saat melihat di belakang sana, Ricky baru saja keluar dari mobilnya. Ingin sekali ia kembali mengayuh sepedanya sebelum Ricky sampai di dekatnya. Sayangnya lampu lalu lintas seolah enggan untuk berubah. Jantung Nuri kian memburu kala sosok Ricky yang berjalan cepat hampir sampai pada dirinya. Ia sempat mengambil napas panjang hingga akhirnya Ricky benar-benar ada di hadapannya. Nuri, akhirnya aku menemukanmu. Kata Ricky dengan napas tersengal. Sejak kemarin aku mencari-cari keberadaanmu, lanjut Ricky. Mau apa, Mas? Kenapa kamu mencari-cari aku? Aku sudah minta maaf atas kesalahan besar yang aku lakukan, timpal Nuri tanpa berani menatap mata laki-laki di hadapannya. Aku sudah memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan menjauh dari orang-orang baik yang justru aku hianati. Sekarang, biarkan aku hidup dengan jalanku sendiri. Pergilah, Mas. Lanjut Nuri dengan suara bergetar. Tapi, Nur, sudahlah, Mas. Ini hidupku yang sekarang. Aku tidak ingin membahayakan orang lain lagi. Aku tidak ingin merugikan orang-orang di sekitarku lagi. Pergilah. Jangan pernah temui aku lagi. Potong Nuri cepat. Dengan sigap, ia kembali mengayuh sepedanya saat lampu lalu lintas berubah hijau. Tak ingin lebih lama lagi berdekatan dengan Ricky meski sejujurnya, rasa rindu itu ada. Sementara Ricky, kebingungan untuk bertindak. Kakinya hampir berlari untuk mengejar Nuri, tapi suara-suara klakson yang bersahutan dari kendaraan lain yang berada di belakang mobilnya membuat Ricky harus segera menaiki kendaraannya. Dengan cepat Ricky menaiki mobilnya. Melajukannya pelan dengan maksud untuk mengejar Nuri. Sayangnya setelah berpuluh-puluh meter ke depan, Ricky kehilangan jejak Nuri. Ia tak melihat keberadaan wanita yang dicari-carinya itu. Ark, sial. Padahal aku sudah berhasil menemukannya. Kenapa malah kehilangan jejak lagi? Ricky memukul setir geram. Ia mengusap wajahnya kasar sembari mengedarkan tatapannya sekali lagi. Berharap sosok Nuri tiba-tiba muncul di sekitarnya. Namun, Nuri sendiri padahal kabur dengan cara memasuki sebuah gang. Ia sengaja menghindar dari Ricky. Tak ingin hatinya merasa memiliki harapan besar pada laki-laki itu. Nuri berhenti setelah merasa lumayan jauh dari jalan raya. Ia turun dari sepedanya lalu menepi di tempat yang sedikit sunyi.
Menangis sesenggukan seorang diri seraya menekan dadanya yang berdenyut nyeri. Tolong jangan temui aku lagi, Mas. Aku takut, aku semakin sulit untuk melupakanmu. Aku takut, semakin sulit. 8. Mengubur cinta yang sudah lama ini terpendam. Biarlah aku menelan ini seorang diri. Membawa rasa ini hingga suatu saat hilang dengan sendirinya, gumam Nuri di sela-sela tangisannya. 2 hari pasca operasi, kondisi Riri berangsur membaik. La sudah mulai bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sendiri ke kamar mandi. Itu pun dengan langkah yang sangat pelan dan hati-hati. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kondisinya hari ini? Sapa seorang perawat yang mengunjungi ruangan Riri pagi ini. Sedikit baikan. Setidaknya sudah bisa ke kamar mandi sendiri, jawab Riri sambil tersenyum. Syukurlah. Ngomong-ngomong, keluarga Anda kemana? Kok gak ada yang nungguin? Tanya suster lagi sambil memeriksa keadaan Riri. Pulang dulu, Sus, ada keperluan, jawab Riri. Harusnya gantian, jangan pulang semuanya. Kasian kan, ibu yang habis melahirkan itu harus dijaga dengan baik, timpal suster merasa prihatin. Iya, Sus. Nanti saya hubungi biar cepat-cepat ke sini lagi, balas Riri. Romi dan ibunya memang sempat menginap meski hanya semalam. Pagi-pagi sekali Romi sudah pulang karena akan bekerja. Sementara Bu Riana tetap menunggui Riri meski dengan wajah terpaksa. Namun sorenya, Bu Riana pun pamit untuk pulang dulu pada Riri. Dia bilang khawatir pada keadaan sang suami. Riri pikir ibu mertuanya itu akan segera kembali karena Riri belum bisa melakukan aktivitas apapun tanpa bantuan orang lain. Sayangnya, sampai malam menjelang, baik suami maupun ibu mertuanya tak datang. Hati Riri benar-benar mencelos perih. Ia begitu kecewa karena di saat keadaannya seperti itu pun masih diabaikan oleh sang suami dan keluarganya. Mereka seolah tak memiliki rasa khawatir atas kondisi menantunya yang masih jauh dari kata stabil. Di saat tak memiliki siapa-siapa yang bisa diandalkan, Riri pun akhirnya bertekad untuk bisa mengurus dirinya sendiri. La mulai belajar turun dari tempat tidur meski erangan kesakitan berkali-kali meluncur dari bibirnya. Pun saat ia belajar melangkah ke kamar mandi, Riri harus menahan banyaknya rasa sakit dari area depan maupun belakang tubuhnya. Menahan rasa ngilu di perut akibat luka sayatan yang belum pulih. Namun, meski langkah kakinya tersendat-sendat, akhirnya ia bisa membiasakan diri. Melakukan apapun sendiri mulai dari makan, tidur, dan berjalan ke kamar menandi. Tak lagi butuh bantuan orang lain karena memang tak ada siapapun yang menemaninya. Riri baru saja meletakkan wadah makanannya yang kosong saat mendengar suara pintu dibuka. Ia pikir yang datang adalah suaminya ataupun ibu mertuanya. Ternyata, yang datang adalah Ricky. Gimana kabarnya, Mbak? Maaf baru sempat jenguk lagi, tanya Ricky dengan seulas senyum tipis. Ia sempat menatap sekeliling lalu muncul kerutan di keningnya karena tak mendapati siapapun di sana. Lumayan baikan, Mas, jawab Riri. Syukurlah. Saya habis dari bagian administrasi, jadi sekalian ke sini, timpal Ricky. 9. Duh, saya benar-benar gak enak karena sudah merepotkan. Apalagi biaya operasi dan perawatan di RS ini pasti tidak murah, tukas Riri dengan gestur tubuh salah tingkah. Gak apa-apa. Kan saya sendiri yang sudah menyanggupi, jawab Ricky begitu tulus. Riri pun mengangguk. Saya juga sudah berjanji akan membayarnya suatu hari nanti. Jangan dipikirkan. Ricky mengibaskan tangannya pelan di udara. Yang penting sekarang, Mbak Riri dan bayinya segera pulih, lanjut Ricky. Mendengar hal itu, Riri sontak teringat pada bayinya yang belum dijenguk lagi sejak kemarin sore. Tentu karena tak ada yang mengantar Riri ke ruangan yang lumayan jauh dari kamarnya itu. Boleh saya minta tolong, Mas? Tanya Riri sungkan. Oh, iya, tentu saja, jawab Ricky cepat. Saya ingin ketemu anak saya. Tolong antar saya ke ruangan NICU ya. Pinta Riri.
Suami saya kebetulan harus bekerja. Ibu mertua juga tiba-tiba ada keperluan, lanjut Riri. Ia tak ingin Ricky menebak-nebak sendiri kenapa Riri sendirian di sana. Oh, tentu saja, ayo. Ricky mendekatkan kursi roda ke arah Riri. Riri pun langsung duduk di atasnya. Didorong oleh Ricky keluar dari ruangan itu menuju ruangan NICU. Jaraknya memang lumayan jauh hingga belum memungkinkan untuk Riri berjalan kaki. Kecuali nanti kalau kondisinya semakin baik. Mbak Riri, apa perlu saya panggilkan Mbak Ayu biar ada yang menemani di sini? Saya kok khawatir ya ibu yang baru melahirkan ditinggalkan sendirian, tawar Ricky merasa iba. Jangan, Mas, gak perlu, cegah Riri buru-buru. Kasian Ayu. Dia juga lagi hamil besar. Lagi pula, suami saya juga mau ke sini lagi nanti, lanjut Riri memberi alibi. Baiklah kalau begitu. Ricky tak lagi mengatakan apapun. Ia fokus mendorong kursi roda hingga akhirnya sampai di ruangan NICU setelah diberi izin oleh perawat. Kursi roda yang diduduki Riri berhenti tepat di samping inkubator sang putri. Mata wanita yang sudah menjadi ibu itu selalu berkaca-kaca setiap kali menatap bayi mungil miliknya. Ia seolah belum percaya dengan status baru yang disandangnya kini. Siva, ini ibu, nak. Maaf ibu baru ke sini lagi, tutur Riri dengan buliran bening mulai meleleh di kedua pipinya. Matanya menyelidik setiap jengkal kulit sang bayi yang masih memerah. Siva cepat pulih ya, nak. Ibu mau gendong kamu, nak, mau cium kamu. Mau menyusui kamu. Ibu gak sabar menghabiskan hari-hari ibu bersamamu, lanjut Riri sembari mengusap kaca inkubator. Sementara Ricky berdiri di sebelah Riri dengan mata yang juga tertuju pada Siva. Ia begitu takjub melihat makhluk mungil di hadapannya. Tiba-tiba saja ia merindukan kehadiran seorang anak dalam hidupnya yang sudah tak lagi muda. Nuri, di mana kamu sebenarnya? Tak maukah kamu merajut hidup bersamaku? Membina rumah tangga dengan beberapa anak yang akan meramaikan rumah kita nanti, gumam Ricky yang pikirannya kembali tertuju pada Nuri. 10. Setelah pertemuannya di lampu merah, besoknya Ricky kembali mencari-cari keberadaan Nuri. Seharian, menyusuri setiap tempat. Sayangnya Ricky belum berhasil menemukannya. Tentu karena Nuri sendiri memutuskan untuk tak dulu berjualan. Ia belum siap untuk bertemu lagi dengan Ricky. Mas, waktunya sudah habis. Lamunan Ricky tiba-tiba buyar saat mendengar suara Riri. Ia pun mendorong kembali kursi roda itu keluar dari ruangan NICU dan hendak kembali ke ruangan. Riri yang duduk di atas kursi roda, kembali merasa tak enak karena sudah merepotkan Ricky terlalu banyak. Diam-diam, ia pun mulai mengagumi laki-laki itu. Kenapa laki-laki lain bisa bersikap baik para perempuan padahal tak ada ikatan apa-apa? Tapi kenapa suamiku tidak? Ah, andaikan Mas Romni sebaik Mas Ricky ataupun Davin, pasti hidupku dan Siva bahagia, pikir Riri mulai berandai-andai. Sudah sampai, Mbak, kata Ricky saat sampai di ruangan Riri. Makasih banyak ya, Mas. Sekali lagi maaf karena terlalu banyak merepotkan, timpal Riri. Gak repot kok. Gak perlu sungkan. Apalagi Mbak Riri ini masih kerabat Nyonya Bos, balas Ricky. Oh, iya. Kalau begitu, saya permisi dulu, ya. Mau lanjut bekerja soalnya, lanjut Ricky setelah mengintip jam tangan. Iya, silakan. Salam untuk istrinya. Timpal Riri antusias. Istri. Ricky tersenyum canggung. Saya belum memiliki istri, lanjut Ricky seraya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ya ampun, maaf. Saya pikir. Riri tak melanjutkan kata-katanya. Ia bingung harus mengatakan apa. Yang jelas ia merasa tak enak sudah menyinggung kehidupan pribadinya. Gak apa-apa. Saya memang sudah tidak muda lagi. Sayangnya, belum laku, aku Ricky yang wajahnya tak sekaku biasanya. Mas Ricky bisa saja. Bukannya belum laku sepertinya, tapi terlalu pilih-pilih. Timpal Riri berkelakar. Ricky tersenyum kecil. Bukannya terlalu pilih-pilih,
tapi hatiku terlanjur memilih Nuri, jawabnya dalam hati. La pun bertekad untuk mencari Nuri lebih keras lagi. Ingin segera menyerahkan cincin bermata satu yang senantiasa dibawanya. 11. Mas, sudah 2 minggu lebih aku gak USG. Nanti antar ya sekalian jenguk Riri lagi, pinta Ayu kala telepon siang ini. Davin memang sudah mulai bekerja lagi setelah banyak terganggu oleh kehidupan pribadinya. Menyicil pekerjaan yang sudah menumpuk dan minta diselesaikan. Namun, sesibuk apapun ia, permintaan sang istri adalah prioritas utamanya. Terlebih yang berhubungan dengan calon anaknya. Hingga Davin pun tak segan mengatakan iya. Oke, sayang. Nanti, ya, kalau sudah agak redup. Jam 2 kayaknya. Biar kamu juga bisa bikin janji dulu dengan dokter kandungan langganan kita, jawab Davin. Oke, Mas, aku tunggu, ya. Mas jangan lupa makan dulu, timpal Ayu berseri-seri. La memang selalu antusias setiap kali akan bertemu dengan calon buah hatinya. Sembari menunggu kedatangan Davin, Ayu pun mendirikan salat duhur terlebih dahulu. Setelah itu ia pergi ke meja makan hendak makan siang. Mbak Nuri. Mbak, temenin aku makan siang, yuk. Dengan lantang Ayu bersuara. Mbak Ayu panggil siapa? Tanya Mbok Sumi yang muncul dari bagian belakang rumah. Mbak Nuri, Mbok, jawab Ayu sambil tersenyum lebar. Tiba-tiba saja, senyum itu memudar kala menyadari jika Nuri tak ada lagi di rumah itu. Temenin Mbok aja, ya, kata Ayu akhirnya pelan. Ia merasa sepi andai berada di meja makan sendirian. Nafsu makannya tak sebanyak jika ada orang yang menemaninya bercerita. Mbok Sumi mengangguk cepat. Tapi Mbok duduk aja, ya, gak makan. Belum lapar soalnya. Sudah makan apa memangnya, Mbok? Tanya Ayu seraya mengisi piring dengan nasi dan lauk yang tersedia. Makan ketoprak, tadi beli sepulang dari pasar, jawab Mbok Sumi. Pantas. Ayu menyahut pendek. Ia pun mulai menyuap makanannya saat Riki tiba-tiba melintas untuk mengambil air putih. Mas Riki, Mbak Nuri belum ketemukah? Tanya Ayu. Riki menoleh sebentar lalu terdiam. Sudah sebenarnya. Tapi kehilangan jejak lagi, ungkapnya. Ya Allah, kok bisa? Tanya Ayu penasaran. Riki pun menceritakan apa yang sejujurnya ia alami saat bertemu Nuri. Mbak Nuri jadi penjual kopi keliling. Tanya Ayu lagi dengan tatapan sendu. 12. Riki mengangguk membenarkan. Ya Allah, kasihan sekali, timpal Ayu pelan. Ia bisa membayangkan sekeras apa kehidupan Nuri di luar sana demi tetap bisa mengais rezeki untuk sang buah hati. Coba dicari terus, Mas. Kasihan Mbak Nuri. Biar bisa kembali lagi ke rumah ini, pinta Ayu. Tadi pagi sudah, Mbak. Tapi gak ketemu. Nanti sore dicoba lagi, jawab Riki apa adanya. Oh, iya. Tadi juga saya sempat ke RS, ada urusan. Mampir sebentar ke Mbak Riri. Kasian loh dia, Mbak, sendirian. Suaminya katanya bekerja, ungkap Riki. Benarkan. Ayu nampak terkejut. Riki mengangguk cepat. Ya Allah kasihan Riri. Nanti deh aku ke sana. Sudah telepon Mas Davin juga, timpal Ayu. Ia sudah tak sabar menunggu kepulangan sang suami agar bisa cepat-cepat ke RS. Beruntung, tepat jam 2 siang, mobil Davin berhenti di pekarangan rumah. Ia hanya turun sebentar untuk menjemput sang istri yang baru keluar dari rumah. Lalu masuk lagi ke dalam mobil setelah membantu istrinya itu duduk dengan nyaman. Di perjalanan, Ayu menceritakan apa yang dikatakan Riki tadi. Tentang Nuri juga tentang Riri. Kasihan Nuri, ya, Mas. Mbak Riri juga kasihan. Kalau misal suaminya gak nemenin, gimana kalau aku nginap di sana? Boleh. Tanya Ayu takut-takut. Bukannya gak boleh, sayang. Tapi kan kondisimu juga sedang hamil besar seperti ini. Harus banyak istirahat. Lagian, nungguin Riri itu bukan kewajibanmu tapi kewajiban suaminya atau keluarga suaminya, timpal Davin nampak keberatan.
Kalau misal nanti Riri benar-benar sendirian, biar aku telepon langsung keluarga suaminya itu biar tahu arti tanggung jawab, lanjut Davin memberi solusi. Ayu pun mengangguk setuju. Mereka terus berbincang sampai akhirnya sampai di parkiran RS. Sesuai janji, Ayu langsung menemui dokter kandungan langganannya. Tak perlu menunggu lama, ia pun memasuki ruang periksa. Ayo sini berbaring. Titah dokter perempuan itu. Ayu menurut. Menaiki ranjang lalu berbaring di atasnya. Pun dokter yang langsung memeriksa kehamilan Ayu. Cairan ketubannya oke. Berat badan bayi oke, posisi kepala bayi juga oke. Dan kabar baiknya, jenis kelamin bayi bisa terlihat jelas. Gak seperti kemarin-kemarin yang terhalangi, beber dokter seraya menatap layar USG. Masya Allah, benarkah, dok? Lalu apa jenis kelamin bayi kami? Sambar Davin tak sabaran. Jenis kelamin bayinya perempuan, jawab dokter sambil tersenyum merekah. Perempuan, Mas, kata Ayu dengan mata berkaca-kaca. Benar, sayang. Perempuan. Timpal Davin penuh senyuman. Ia menggenggam erat tangan sang istri lalu. 13. Menciuminya. Setelah selesai diperiksa, Davin dan Ayu keluar dari ruangan itu dengan rona wajah penuh kebahagiaan. Keduanya berjalan bergandengan menuju ruangan di mana Riri dirawat. Gak apa-apa kan, Mas, kalau anaknya bukan laki-laki? Tanya Ayu. Ia khawatir jika keluarga suaminya itu menginginkan turunan laki-laki sebagai penerus keluarga Adiputra. Gak apa-apa dong, sayang. Mau perempuan mau laki-laki, sama saja. Sama-sama dar 4H daging kita dan buah hati kita. Lagi pula, kalau yang ini bukan laki-laki, kan nanti bisa bikin lagi. Masih 10 lagi loh. Kan kamu sendiri yang bilang mau 11. Timpal Davin diakhiri senyum lebar. Mas. Ih. Ayu mendelik manja dengan bibir mengerucut. Iya maaf. Aku terserah kamu, sayang. Mau punya 2, 3, bahkan hanya 1 anak pun gak masalah. Toh aku juga sendiri gak punya saudara, tukas Davin santai. Kalau bisa sih jangan 1. Kasian, timpal Ayu. Aku ngikut ibu bos aja gimana baiknya dan gimana maunya, balas Davin cari aman. Perbincangan keduanya pun terhenti saat sampai di depan ruangan Riri. Mereka memasuki ruangan itu bersamaan. Hingga nampaklah Riri yang baru saja keluar dari kamar mandi. Berjalan pelan sambil berpegangan pada dinding. Ya alap, Ri. Ayo, aku bantu. Dengan cepat Ayu menghampiri lalu mengambil lengan Riri. Gak apa-apa, Yu. Aku sudah bisa kok, elak Riri tak enak. Iya, sih. Tapi kan tetap aja harus ada dalam pengawasan. Gimana kalau tiba-tiba jatuh, atau gimana? Masa kamu dibiarin sendirian kayak gini? Timpal Ayu merasa geram dengan keluarga suami Riri. Mas Romi harus masuk kerja, Yu. Mama mertua juga lagi ada urusan penting, ujar Riri. Memang ada yang lebih penting daripada anak atau cucu sendiri ya? Tanya Ayu yang merasa tak habis pikir. Gak apa-apa, Yu. Aku yang suruh kok. Lagian juga nanti mereka kesini lagi. Timpal Riri buru-buru. Syukurlah. Aku tungguin sampai mereka datang, ya. Masa kamu sendirian? Abis melahirkan loh, caesar lagi. Bukan kondisi yang ringan. Ayu pun membantu Riri kembali menaiki ranjang lalu berbaring di atasnya. Lalu duduk di kursi dan mengupas buah-buahan. Kamu harus makan yang banyak biar ASImu nanti lancar. Makan buah, sayur, sama makanan yang bergizi, kata Ayu menasehati. Ia lalu meletakkan buah apel yang sudah dipotong-potong itu ke dekat Riri. Ayo, buka mulutmu. Biar aku suapin. 1 lanjut Ayu. Jangan, Yu. Aku makan sendiri aja, tolak Riri tak enak. Ayolah, gak apa-apa. Ayu kuku mendekatkan 1 potong kecil apel ke mulut Riri. 14. Dengan perasaan haru, Riri pun menerimanya. Mengunyah lalu menelan apel tersebut dengan kerongkongan tercekat. Lah sungguh merasa haru,
karena suaminya saja enggan untuk menyuapi dirinya. Oh, iya, Ri. Aku barusan habis USG. Kamu tahu jenis kelam anakku apa? Tutur Ayu dengan bibir merekah. Apa? Yuh. Tanya Riri di sela-sela mengunyah apelnya. Perempuan. Jadi nanti Siva ada temannya. Usia mereka sama seperti kita. Saling berdekatan, jawab Ayu antusias. Masya Allah. Semoga sehat terus sampai lahiran ya, harap Riri. Dalam hati ia berdoa, semoga kelak anak-anak mereka bisa akur dan saling menyayangi. Tak seperti dirinya dulu pada Ayu yang penuh rasa iri, dengki dan benci. Amin. Ayu menyahut singkat. Keduanya terus saja berbagi cerita. Sesekali bercanda hingga menghadirkan kehangatan di hati Riri. Suasana pun tak sesepi saat ia sedang sendiri. Sementara Davin tak banyak menimbrung, hanya duduk sembari memainkan ponsel. Mengecek banyaknya email yang masuk. Jam sudah menunjuk ke angka 5 sore tapi Romi maupun Bu Riana tak kunjung datang. Riri sendiri tak enak hati pada Ayu yang masih berada di sana. Aku minta nomor Romi atau Bu Riana, kata Davin akhirnya. Biar aku yang telepon. Meski tak enak, Riri pun akhirnya memberikan nomor suami serta ibu mertuanya pada Davin. Pun Davin langsung menghubungi nomor keduanya bergantian. Romi gak diangkat, kata Davin. Ia lalu mencoba menghubungi nomor Bu Riana. Beruntung panggilan Davin langsung tersambung. Assalamualaikum, kata Davin tanpa basa-basi. Saya Davin sedang berada di RS menemani Riri. Bagaimana ini? Kenapa suaminya ataupun keluarganya gak ada satupun yang menemani Riri? Di mana tanggung jawab anak ibu sebagai seorang suami sekaligus ayah? Lanjut Davin penuh penekanan. Mata Bu Riana langsung melebar mendengar penuturan Davin. Ia yang semula sedang bersantai di rumahnya langsung beranjak bangun. Maaf, Nak Davin. Tadi ibu ada kepentingan yang tidak bisa ditunda. Tapi ini sedang bersiap untuk ke RS lagi kok, jawab Bu Riana takut-takut. Kalau ada kepentingan harusnya diusahakan bergantian. Biar ibu melahirkan tidak ditinggalkan sendirian. Apalagi ada bayi baru lahir meski dalam pengawasan RS, timpal Davin masih dengan suara tegas. Iya, Nak Davin. Saya paham. Ini saya mau berangkat ke RS, jawab Bu Riana semakin kalut. Ia khawatir jika menantunya itu mengadu banyak hal pada Davin dan Ayu. Tak menunda lagi, Bu Riana langsung menyambar tasnya begitu telepon dari Davin berakhir. Ia langsung meluncur ke RS juga mengirim pesan pada sang putra agar buru-buru menyusul. Berharap menantunya itu tak mengadukan hal yang buruk-buruk pada Ayu maupun Davin. Sore ini, Ricky kembali mencari keberadaan Nuri. Di tempat yang sama saat kemarin-kemarin bertemu dengan 15. Nuri. Tak didapati di tempat itu, Ricky kembali mencari ke tempat lain. Senja sudah menyapa kala Ricky merasa putus asa dan berhenti di pinggiran jalan. Kali ini, dirinya pergi menggunakan sepeda motor agar lebih kencang dan luwes. Tak lagi ketinggalan jejak andai mendapati Nuri lagi. Ayolah, Nuri. Kemana lagi aku harus mencari dirimu? Setiap hari aku berputar-putar mengitari banyak tempat, tapi kamu tak lagi menunjukkan diri. Setakut itukah kamu padaku? Gumam Ricky makin gusar. Ia yang duduk bersandar di atas motornya, menyapukan pandangan matanya ke sekeliling. Meneliti setiap orang yang berada di sana. Tangannya sesekali merogoh saku celana, di mana ada cincin bermata satu yang selalu dibawanya kemanapun. Bismillah ya Allah. Jika Nuri jodohku, tolong mudahkanlah pencarianku, gumam Ricky melangitkan doa. Lapun melanjutkan pencariannya. Mengendarai motor sportnya dengan kecepatan pelan. Menyusuri jalanan kota di sore hari. Ricky tiba-tiba menekan remnya kala matanya menatap sebuah sepeda yang persis dengan yang Nuri gunakan tempo hari. Sejenak, matanya berkeliling mencari-cari sosok pemilik sepeda berisi beragam minuman itu. Hingga mata Ricky tertuju pada seorang wanita yang sedang menghidangkan kopi pada sekumpulan bapak-bapak yang berkumpul. Aduh Mbak,
cantik-cantik gini kok jadi penjual kopi keliling. Mending jadi istri kedua saya saja, Mbak, kelakar seorang bapak-bapak. Jangan mau Mbak, istrinya galak. Mending sama saya saja, timpal bapak-bapak yang lain. Halah, bapak-bapak pada modus saja. Giliran ketahuan istrinya, pada takut, sambar seorang laki-laki yang usianya masih sedikit muda. Mending sama saya sajalah. Saya masih sendiri. Alah, gak punya duit juga. Para bapak-bapak itu terus saja berkelakar menggoda Nuri yang meletakkan beberapa kopi yang baru diseduhnya. Pemandangan itu membuat Ricky yang menyaksikan dari beberapa meter di belakang merasa geram. Gimana, Mbak, mau gak? Kalau Mbak mau jadi istri kedua saya, Mbak gak perlu capek-capek jualan seperti ini. Mbak tinggal duduk manis di rumah. Menyambut saya setiap hari dengan baju seksi lalu melayani saya. Di dapur, sumur dan kasur, tutur bapak-bapak diakhiri gelak tawa yang lain. Ricky kian meradang mendengar hal itu. Dengan langkah cepat ia mengayunkan kakinya mendekati Nuri yang nampak tak nyaman dengan godaan para lelaki tersebut. Namun ia bisa apa? Mereka adalah pembeli yang harus dilayani dengan baik. Berhenti mengganggunya, kata Ricky lantang. Bapak-bapak itu langsung menoleh bersamaan. Pun Nuri yang matanya melebar saat melihat kedatangan Romi. Memangnya Anda siapanya? Datang-datang langsung bicara seperti itu. Tanya seorang bapak-bapak dengan tatapan sengit. Saya adalah calon suaminya. Jawab Ricky lantang dan tanpa keraguan. Tentu saja jawaban itu membuat mata Nuri kian melebar. 16. Azan maghrib hampir berkumandang saat Bu Riana sampai di kamar Riri. Raut wajahnya nampak salah tingkah begitu memasuki ruangan tersebut. Apalagi saat tatapan mata Davin begitu intens menatap dirinya. Maaf kesorean. Bu Riana berkata dengan gestur tubuh gugup. La menggaruk kepalanya yang rambutnya digelung sedikit sembarang. Tak begitu rapi seperti biasanya. Tentu karena ia terlalu buru-buru hingga tak memperhatikan penampilan. Sejak kapan ibu pulang ninggalin Riri sendirian? Gak khawatir apa, Bu? Dia baru melahirkan cucu Anda loh. Baru 3 hari. Kok sudah ditinggalkan? Di mana tanggung jawab Anda sebagai pihak keluarga yang harus menjaganya? Kalau suaminya sibuk karena harus bekerja, setidaknya ada penggantinya. Jangan abai seperti ini. Coba ibu bayangkan Anda itu anak perempuan ibu sendiri. Dalam kondisi yang belum stabil dan masih kepayahan, dia harus melakukan semuanya sendirian. Tega. Davin langsung memberondong Bu Riana dengan perkataan menohok. Ia tak mengerti dengan jalan pikiran wanita parubaya yang tak memiliki rasa khawatir pada keadaan sang cucu dan menantunya. Padahal Davin sendiri meski seorang laki-laki, merasa iba dan prihatin. Tentu karena ia bisa menebak sesulit apa perjuangan untuk menjadi seorang ibu. Iya, Nak Davin. Maaf. Bu Riana terpaksa merendah. Ia tak mungkin berani menjawab dengan perkataan yang macam-macam. Bukan pada saya, Bu. Pada Riri. Wanita yang sudah melahirkan cu ibu, timpal Davin dengan raut wajah datar, tanpa senyuman. Meski sebenarnya enggan, Bu Riana pun langsung mendekati Riri. Maafkan Mama ya, Ri. Itu tadi papanya Romi sempat gak enak badan. Tahu sendiri kalau papanya Romi sakit itu sulka manja. Elaknya memberi alasan. Riri mengangguk pelan. Iya, Ma. Gak apa-apa, jawab Riri sambil tersenyum tipis. Ia tak ingin menunjukkan bahwa hubungan di antara dirinya dan mertuanya itu kurang baik dan hangat. Kalau gitu aku langsung permisi ya, Ri, toh sudah ada Tante Riana ini yang nemenin. Sebentar lagi maghrib soalnya, kata Ayu sembari bangun dari duduknya. Iya, Yu, silakan. Sekali lagi terima kasih ya sudah menyempatkan waktu datang ke sini, timpal Riri. Sama-sama. Nanti kalau sudah diizinkan pulang ke rumah, kabari aku aja, ya. Apalagi kalau Siva sudah bisa keluar dari inkubator. Aku pengen gendong soalnya, balas Ayu sembari tersenyum simpul. Riri pun hanya mengangguk sebagai jawaban.
Sudut matanya sesekali melirik Bu Riana yang duduk di hadapannya. Ia sudah bisa menebak jika setelah kepergian Ayu, dirinya akan mendapat omelan seperti biasa dari ibu mertuanya itu. Kamu ini, habis melahirkan doang manja. Harus selalu ditemenin segala. Kamu pikir mama gak pernah lahiran? Pernah mama juga. Tapi mama gak manja. Mama bisa apa-apa sendiri. Apalagi cuma jalan ke kamar mandi. Mana ini di RS mewah. Semua fasilitas komplit. Makan tinggal mangap gak perlu capek-capek masak dulu. Kalau ada apa-apa tinggal pencet bel, nanti perawat datang. Buat apa bayar mahal-mahal tapi masih nyusahin orang rumah. Mending dibawa pulang sekalian kalau gitu. 17. Benar saja, begitu Ayu dan Davin pulang, Bu Riana mengomel panjang kali lebar. Matanya sesekali mendelik dengan bibir mencebik. Kesal dengan Riri yang dikiranya manja dan apa-apa ingin dilayani. Bukan Riri yang minta mama ke sini, tapi Davin kan. Riri juga sudah berusaha mencegah tapi dia maksa minta nomor mama. Kalau mama keberatan ya tinggal pulang lagi aja. Toh Davin sama Ayu juga sudah gak ada, jawab Riri. Lah merasa, tak masalah andai ia sendirian. Toh itu justru membuatnya merasa lebih nyaman. Ketimbang ada ibu mertua yang selalu berkata tak enak. Lagi pula, yang bayar RS kan bukan mama ini, bukan juga Mas Romi sebagai suamiku ataupun ayahnya Siva. Tapi Ricky, orang yang gak ada ikatan apa-apa. Riri kembali melanjutkan cuitannya. Kesal dengan sang ibu mertua yang seolah-olah paling direpotkan dalam segala hal. Padahal kenyataannya tidak. Kamu, belum selesai Bu Riana menyela perkataan Riri. Pintu ruangan keburu terbuka lalu muncullah seseorang. Ya ampun, Ma. Kenapa sih malah nyuruh ke sini segala? Romi kan mau istirahat di rumah. Capek abis kerja. Pun Romi yang baru masuk langsung melayangkan protes. Ia paham betul, jika berada di RS, ia akan susah untuk tidur nyenyak karena istrinya itu banyak maunya. Minta diantar ke kamar mandilah, minta minumlah, bahkan hanya sekedar minta berubah posisi tidur pun turut meminta bantuan dirinya. Manja. Sudah jangan banyak protes. Tadi aja mama diomelin Davin. Pokoknya kamu standby aja di sini. Takutnya dia ataupun orang kepercayaannya datang lagi ke sini buat mantau keadaan, timpal Bu Riana. Lagian kamu ini sampai kapan sih di sini, lama bener. Ini sudah 3 hari loh. Harusnya besok sudah bisa pulang. Bu Riana kembali mengomeli Riri. Padahal Riri sendiri tak tahu harus sampai kapan berada di RS. Daripada tanya sama Riri, mending mama tanya langsung sama dokter. Soalnya dokter lebih tahu kondisi Riri daripada Riri sendiri, jawab Riri merasa gemas. Kamu itu, nyahut aja bisanya. Gak ada sopan-sopannya. Hardik Bu Riana. Kan mama tanya. Makanya Riri jawab. Balas Riri. Lah merasa lelah terus-terusan disalahkan dan dipojokkan oleh ibu mertuanya itu. Diam semakin diinjak, menjawab pun dianggapnya tak memiliki adab. Serba salah. Hingga Riri memutuskan untuk merebahkan tubuhnya di ranjang lalu tidur menyamping membelakangi sang suami dan ibu mertuanya. Membiarkan cuitan demi cuitan keluar dari mulut pedas wanita paruh baya itu tanpa ingin menggubrisnya. Di tempat berbeda, Nuri bergegas membereskan barang dagangannya. Ia tak mempedulikan keberadaan Ricky yang tiba-tiba saja muncul dan mengaku-ngaku sebagai calon suami dirinya. Permisi bapak-bapak. Kalau sudah tak ada yang ingin pesan, saya izin pamit. Kata Nuri setelah menerima lembaran uang dari bapak-bapak yang berkerumun itu. Oh, iya, silakan, Mbak. Jangan lupa besok ke sini lagi, ya. Kami tunggu. Kalau penjualnya secantik ini, saya rela ngopi di luar tiap hari daripada di rumah. Timpal seorang laki-laki berkumis sembari tersenyum nakal. Seolah tak terganggu dengan Ricky yang mengaku sebagai calon suami Nuri. Saya bilang jangan ganggu calon istri saya. Tolong kata-katanya dijaga. Ricky kembali bersuara lantang dan tegas. 18. Ia tak terima ada laki-laki yang menggoda Nuri seperti itu. Mbaknya aja gak keberatan kok.
Lagian kalau calon istrinya gak mau ada yang gangguin, mending suruh diam di rumah. Jangan biarkan keluyuran. Apalagi capek-capek jualan. Timpal bapak-bapak tadi. Ricky ingin kembali menimpali tapi melihat Nuri yang sudah bersiap pergi dengan sepedanya, membuat ia buru-buru menghampiri Nuri. Nuri, tunggu. Aku susah payah cari-cari kamu tapi kamu mau pergi lagi aja. Tangan Ricky menahan sepeda Nuri agar tak bisa bergerak. Mau apa lagi, Mas? Kurang jelas apa lagi yang aku katakan kemarin-kemarin, jawab Nuri datar. Ia mencoba meredam debaran jantung yang kian tak beraturan. Pakai ngaku-ngaku calon suamiku segala. Ngarang. Lanjut Nuri sambil berusaha menuntun kembali sepeda yang masih ditahan Ricky. Mau apa? Mau jemput kamu lah mau apa lagi? Jawab Ricky. Ayo, ikut aku pulang, lanjutnya. Pulang kemana? Rumah itu bukan rumahku ataupun rumah Mas Ricky, tapi rumah majikan Mas. Dan aku gak berhak datang ke sana lagi setelah kesalahan fatal yang aku lakukan, jawab Nuri. Bos Damar yang memintaku mencarimu, Bos Davin sama nyonya Bos juga. Balas Ricky cepat. Berharap Nuri akan langsung mengiyakan mendengar nama-nama majikannya tersebut. Oh, berarti bukan kemauan Mas Ricky sendiri. Tanya Nuri keceplosan. Ia langsung menggigit bibirnya diam-diam begitu menyadari jika tak seharusnya pertanyaan itu ditanyakannya. Maaf, Mas. Aku terlanjur malu pada keluarga Pak Damar. Kesalahanku terlalu besar dan fatal. Dan aku sadar untuk itu. Jadi, biarlah aku hidup dengan jalanku sendiri. Mas cari saja orang untuk bekerja di rumah Pak Damar. Orang yang bisa dipercaya dan tidak akan pernah berkhianat. Timpal Nuri panjang lebar. Sekarang, biarkan aku pergi dan melanjutkan hidupku yang baru. Tolong jangan pernah ganggu aku lagi, pinta Nuri seraya menyingkirkan lengan Ricky dari sepedanya. Nuri, ayolah. Jangan bebal seperti ini. Ikut aku pulang dan lanjutkan pekerjaanmu dulu. Daripada capek-capek bekerja seperti ini dan diganggu banyak orang, bujuk Ricky lembut. Memangnya kenapa kalau bekerja seperti ini? Toh ini juga halal. Kalau memang ada yang mengganggu, itu bukan kuasaku. Aku bisa apa? Yang penting masih dalam batas wajar dan tak keterlaluan, balas Nuri sengit. Ia tak terima pekerjaannya kini direndahkan dan dipandang sebelah mata. Permisi. Lanjut Nuri seraya melangkah cepat. Nuri, tunggu. Ricky kembali menyeru saat Nuri sudah menuntun lagi sepedanya hendak meninggalkan dirinya. Nuri tak menggubris. Tangannya terus saja menuntun sepeda ingin menghindari Ricky. Namun Ricky kembali mengejarnya dan kali ini mencekal pergelangan tangan Nuri. Selain karena permintaan seluruh anggota keluarga Pak Damar, aku juga mencarimu karena ingin mengatakan sesuatu, kata Ricky dengan raut wajah gugup. Seumur-umur, belum pernah Ricky melakukan hal seperti itu. Tak heran jika ia merasa tegang dan gugup. Katakan saja, waktuku tak banyak. Aku harus melanjutkan berjualan. Aku punya anak yang hidupnya harus aku perjuangkan. Apalagi ini sudah sore, jawab Nuri terlihat datar. Padahal hatinya deg-degan luar biasa. Aku, Ricky nampak gelagapan. Ia pun sempat menarik napasnya dalam-dalam demi mengurai. 19. Ketegangan yang memenuhi hatinya. Aku ingin melamarmu. Ingin menjadi suami sekaligus ayah dari anak-anakmu. Kata Ricky akhirnya memberanikan diri. Ia juga sempat merogoh saku celananya lalu mengeluarkan cincin bermata satu. Menikahlah denganku. Dan aku tak akan membiarkan kamu susah payah bekerja seperti ini. Lanjut Ricky seraya menyodorkan cincin tersebut pada Nuri. 20. Mata Nuri langsung melebar melihat cincin di hadapannya. Terlebih saat Ricky tiba-tiba berjongkok di depannya dengan tangan tetap terulur padanya. Jangan ditanya perasaannya seperti apa. Antara bahagia, terharu, bingung, semuanya bercampur menjadi satu. Nuri, maaf kalau aku tidak bisa mengungkapkan perasaanku dengan cara romantis seperti orang-orang. Aku memang terlalu kaku, karena ini memang pengalaman pertamaku. Tapi percayalah,
aku sungguh-sungguh ingin menikahimu. Menghabiskan sisa usiaku dengan hidup bersamamu. Merajut masa depan bersama-sama dengan keluarga kecil kita nanti. Maukah kamu menerima lelaki yang tak sempurna dan penuh dengan kekurangan ini? Ricky kembali bersuara. Kali ini dengan lebih sungguh-sungguh dan tatapan lekat pada netra wanita di hadapannya. Tangannya yang masih mengulurkan cincin, masih tergantung di udara. Menunggu sampai jari Nuri diulurkan. Mata Nuri kian melebar. Kali ini dibarengi dengan embun tebal dan dada yang semakin berdebar. Ia sungguh tak menyangka akan dilamar secepat ini dan dengan cara seperti ini. Nuri sempat memejamkan matanya sejenak kuat-kuat. La juga mengambil napas dalam dan panjang sebelum akhirnya menggeleng pelan. Tidak, Mas. Aku sama sekali tidak pantas untuk Mas. Aku terlalu banyak kekurangan. Aku sudah pernah menikah dan memiliki anak. Sementara Mas belum menikah sama sekali. Aku juga tidak sebaik yang Mas pikirkan. Aku. Nuri kehilangan kata-kata. Tenggorokannya tiba-tiba tercekat dan tak sanggup melanjutkan ucapannya. Hanya lelehan air mata yang mulai menuruni kedua pipinya. Sungguh, dalam hatinya ingin ia langsung mengatakan iya dengan anggukan kepala. Hanya saja, ada satu hal yang membuat ia akhirnya memutuskan menggeleng. Intinya, aku tidak pantas untuk Mas. Carilah wanita lain yang lebih baik segalanya dari aku. Aku yakin Mas bisa mendapatkan yang lebih baik, lanjut Nuri sambil menyeka buliran bening di pipinya. Tapi kenapa? Apa kamu tidak memiliki perasaan sedikit saja padaku setelah kebersamaan kita berbulan-bulan ini? Tanya Ricky dengan tatapan sendu. Hatinya mulai patah dengan semangat yang juga layu. Padahal, besar harapan ia agar Nuri mengatakannya iya. Aku. Nuri kembali kebingungan untuk mencari jawaban. Mas Ricky orang yang baik. Tak pantas mendapatkan wanita sepertiku. Nuri akhirnya memilih jawaban serupa. Enggak, Nur. Bagiku kamu wanita terbaik untukku. Aku tidak ingin yang lain. Aku hanya ingin dirimu. Hanya kamu. Lagi pula, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Aku memiliki kekurangan begitupun kamu, memiliki kekurangan. Dengan kekurangan itu, semoga kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Aku akan menerimamu apa adanya. Begitupun kamu. Semoga bisa menerimaku apa adanya. Ya, aku mohon. Ricky kembali membujuk. Harapannya untuk bisa bersatu dengan Nuri masih begitu kuat. Benarkan Mas mau menerimaku apa adanya? Seburuk apapun masa laluku? Tanya Nuri dengan suara bergetar. Tentu saja. Bagiku, masa lalu tidaklah penting. Karena ada masa depan yang lebih penting dan harus. 21. Diperjuangkan, jawab Ricky buru-buru. Tanpa keraguan sedikitpun. Nuri sempat terdiam sejenak seolah sedang menimbang-nimbang jawaban. Setelah detik demi detik berlalu, akhirnya gelengan kepala kembali diperlihatkannya. Maaf, Mas. Aku tidak bisa, katanya dengan suara tercekat. Aku permisi dulu. Sebentar lagi sudah mau maghrib, lanjut Nuri seraya memegang kembali sepedanya. Nuri, tunggu. Kali ini Ricky mencengkram pergelangan tangan Nuri dengan erat. Ia sungguh kecewa dengan jawaban itu. Sakit, Mas, lepas. Nuri bergegas menghempaskan tangan Ricky dari lengannya. Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Timpal Ricky tak enak karena kelepasan. Aku hanya ingin tahu alasanmu. Dan tolong katakan, kamu tidak memiliki perasaan apapun padaku. Pinta Ricky mengiba. Aku. Nuri tidak bisa berbohong. Ia memang memiliki perasaan yang sama. Bahkan hatinya langsung berbunga-bunga ketika tahu perasaannya tak bertepuk sebelah tangan. Aku hanya tidak ingin memiliki suami yang hidupnya begitu terikat pada orang lain. Aku ingin hidup berumah tangga tanpa bayang-bayang orang lain. Sekarang coba Mas katakan. Jika aku meminta Mas untuk berhenti bekerja di keluarga Adiputra, apakah Mas bersedia? Ricky sempat mundur satu langkah mendengar pertanyaan dari wanita yang dicintainya itu. Pertanyaan yang baginya tak sulit untuk menjawab.
Kalau aku meminta Mas memilih antara aku ataupun keluarga Adiputra, siapa yang akan Mas pilih? Nuri kembali bersuara kian lantang. Kenapa harus memilih kalau kita bisa hidup berdampingan dengan mereka? Ricky justru melempar pertanyaan. Bukan jawaban. Tapi aku gak mau. Aku mau kita hidup mandiri dan terbebas dari bayang-bayang keluarga Adiputra. Apa Mas mau? Kalau mau, baru aku bersedia menikah dengan Mas. Timpal Nuri membuat kaki Ricky kembali melangkah mundur. Kenapa, Mas? Kenapa wajahnya langsung pucat seperti itu? Mas gak bisa memilih ya? Kenapa? Bukankah keluarga Adiputra tak lebih hanya sekadar majikan? Mereka bukan keluarga Mas. Bisa saja kan, kedepannya Mas juga dibuang dari rumah itu. Nuri kembali berkata dengan senyum sinis tersungging di bibirnya. Hentikan. Jangan katakan apapun lagi tentang keluarga Adiputra. Terlebih mengatakan sesuatu yang buruk. Bagiku, mereka lebih dari sekedar keluarga. Hardik Ricky meradang. Kalau itu memang alasanmu tidak ingin menikah denganku, tidak masalah. Aku bahkan sanggup hidup sendiri seumur hidupku hanya demi mengabdi pada keluarga Adiputra. Jadi, jangan pernah memintaku untuk memilih lagi. Karena jawabanku akan tetap sama. Sampai hembusan napas terakhirku, aku akan tetap mengabdi pada keluarga Adipura. Lanjut Ricky tanpa keraguan sedikitpun. Kalau begitu, jangan pernah ganggu hidupku lagi. Pinta Nuri tegas. Ia bahkan bergegas pergi meninggalkan Ricky yang masih mematung. 22. Pun Ricky tak lagi mencoba menahan kepergian Nuri. Ia hanya terduduk lemas dengan cincin masih dalam genggaman tangannya. Ia sungguh kecewa dengan jawaban Nuri tadi. Harapannya untuk bisa membangun keluarga ternyata sirna. Nuri sendiri lekas mengayuh sepeda dengan cepat. Meninggalkan area tersebut lalu mencari tempat yang sepi. Ia kembali menangis. Menumpahkan perasaannya yang campur aduk karena peristiwa barusan. Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa mengatakan semua itu agar Mas berhenti mencariku. Aku tak ingin mengecewakanmu. Lebih baik aku mundur dari sekarang daripada menjadi luka untukmu nantinya, gumam Nuri dengan air mata yang membanjiri kedua kelopaknya. Ricky sendiri kembali menghampiri motornya dengan lesu. Lalu mengemudikannya pelan untuk mencari masjid terdekat karena azan mulai berkumandang. Hanya berselang 10 menit, Ricky sampai di pekarangan masjid. Meski hatinya masih hancur berkeping-keping, ia tetap melangkahkan kakinya ke dalam masjid tersebut. Mengambil wudhu, lalu mengejar salat berjamaah yang sedikit tertinggal. Setelah salatnya berakhir, ia kembali melangitkan doa-doa pada sang pemilik kehidupan. Dari dulu ia selalu yakin, berpasrah padanya setelah mencoba berikhtiar adalah jalan terakhir yang dipilihnya. Hamba serahkan semua ini padamu ya Allah. Jika Nuri memanglah jodohku pasti ada jalannya. Tapi jika memang bukan jodohku, sekuat apapun aku berusaha, aku tak akan mungkin memilikinya, satu lirih Ricky di akhir doanya. Setelah mengusap wajahnya pelan, Ricky keluar dari masjid. Ia duduk sejenak di teras masjid tersebut. Menikmati embusan angin malam yang meniup kulitnya. Sekarang Mas pilih, aku atau keluarga Adiputra? Pertanyaan Nuri tadi kembali terngiang di telinganya. Tapi ia sama sekali tak menyesali jawaban yang sudah dilontarkannya. Maafkan aku Nuri. Aku mencintai keluarga Adiputra melebihi hidupku sendiri. Bagiku mereka bukan hanya majikan, tapi lebih dari sekadar keluarga. Gumam Ricky. Kepala Ricky menyender di tiang masjid. Ingatannya tiba-tiba tertuju pada kejadian 20 tahunan silam. Usianya kala itu baru belasan tahun. Maling, maling, tangkap anak itu. Dia sudah mencuri tas saya. Seorang wanita berteriak lantang sambil menunjuk Ricky kecil yang mulai panik karena tatapan orang-orang tertuju padanya. Kaki kurus Ricky berlari cepat menghindari kejaran orang-orang yang mulai mengejar dirinya. Sementara tangannya mendekap tas milik wanita tadi. Kepala Ricky sesekali menoleh. Memastikan jarak orang-orang yang mengejarnya. Napas Ricky sudah tersengal dengan dada terengah-engah karena kelelahan. Saat sampai di tikungan jalan,
Ricky melihat mobil yang pintunya terbuka. Sementara orangnya sedang menerima panggilan telepon dengan posisi membelakangi pintu mobil. Sembari mengendap-endap, Ricky masuk ke dalam mobil tersebut. Bersembunyi di bawah jok dengan jantung memburu. Apalagi saat orang-orang yang mengejarnya sampai di samping mobil itu dan berhenti di sana. 23. Waduh, kemana larinya An 4K itu, ya? Wah, sepertinya kita kehilangan jejak. Suara-suara itu bisa didengar oleh Ricky dengan jelas. Ia pun membekap mulutnya sendiri agar tak menimbulkan suara. Maaf, Pak. Apa Bapak melihat seorang An 4K berlari ke arah sini? Dia baru saja menjamret tas seorang wanita, tanya seorang warga yang tadi mengejar Ricky pada si pemilik mobil. Tidak, saya tidak melihatnya, jawab pemilik mobil begitu yakin. Baiklah, terima kasih, timpal orang tadi. Si pemilik mobil yang sudah selesai menelepon berbalik. Ia hampir saja meletakkan sebuah map di tangannya ke jok belakang mobil saat matanya menangkap sosok seorang An 4K yang sedang bersembunyi. Mata Ricky membulat saat menyadari itu. Ia lalu menggeleng pelan sembari memohon dengan cara menangkupkan kedua tangannya. Pemilik mobil yang merupakan Pak Damar itu bersikap biasa lalu meletakkan map tadi di jok belakang. Lapun kemudian memasuki mobil dan duduk di belakang kemudi. Melajukan mobil tersebut hingga meninggalkan beberapa orang yang masih berkerumun. Keluarlah. Sudah aman. Titah Pak Damar setelah sedikit menjauh dari area tadi. Ricky kecil mulai keluar dari bawah jok lalu duduk dengan perasaan lega. Kepalanya sempat menoleh sebentar untuk memastikan tak ada lagi yang mengajarnya. Terima kasih, Pak. Andai Bapak tadi mengatakan bahwa saya ada di mobil Bapak, saya pasti sudah dipukuli dan diserahkan pada polisi, kata Ricky. Katakan, kenapa kamu melakukan itu? Kamu sendiri pasti tahu kan kalau mencuri itu tidak baik. Kamu masih terlalu kecil untuk melakukan kejahatan. Tanya Pak Damar. Saya terpaksa, Pak. Saya butuh uang untuk membeli obat ibu saya, timpal Ricky takut-takut. Ia masih mendekap tas yang dicurinya tadi. Apapun alasannya, mencuri itu tetap tidak baik dan tidak diperbolehkan. Kalau butuh uang, kamu bisa bekerja. Apa saja. Timpal Pak Damar. Berapa usiamu? Apa kamu masih sekolah? Usia saya 15 tahun, Pak. Saya baru lulus SMP, jawab Ricky apa adanya. Berarti sudah mau masuk SMA ya? Tanya Pak Damar lagi. Enggak, Pak. Saya tidak akan melanjutkan sekolah. Saya ingin bekerja sama saja agar bisa mengobati ibu saya, jawab Ricky dengan sendu. Ayah kamu. Pak Damar semakin penasaran. Bapak saya gak tahu kemana, Pak. Sudah bertahun-tahun menghilang. Meninggalkan saya dan ibu saya, jawab Ricky lagi. 24. Ibumu sakit apa memangnya? Tanya Pak Damar lagi. TBC, Pak. Sejak Bapak pergi, Ibu bekerja menjajakan gorengan pagi-pagi sekali. Sepertinya Ibu selalu kedinginan sampai akhirnya sakit TBC. Sudah beberapa bulan ini ibu saya tidak bisa bekerja lagi. Saya yang mencari uang dengan bekerja apa saja. Menyemir sepatu, kadang membantu tukang bangunan. Tapi karena dianggap tenaga saya belum maksimal, jadi bayarannya gak seberapa. Hanya cukup untuk makan saya dan ibu saya. Sementara untuk obat-obatan saya harus mencari lagi. Jadi terpaksa saya mencuri. Saya takut ibu saya kenapa-kenapa, Pak. Hanya ibu yang saya miliki saat ini. Ricky mulai terisak di belakang sana. Tangannya yang kurus sesekali menyeka air matanya. Pak Damar yang masih menyetir merasa iba dengan penuturan Ricky. Ia juga merasa haru dengan perjuangan anak sekecil Ricky. Buka tas itu lalu cari kartu pengenal. KTP, SIM, atau apa saja yang ada alamatnya. Titah Pak Damar. Ricky menurut. Ada, Pak, katanya. Sekarang kita antarkan tas itu ke alamat yang tertulis di sana, timpal Pak Damar. Apa? Pak. Ricky langsung tercengang. Tentu saja ia takut akan dilaporkan ke polisi. Kita antarkan tas itu. Kamu jangan khawatir,
saya akan mengatasi masalah ini, jawab Pak Damar. Ricky pun pasrah. Lah ikut saja saat mobil yang dikendarai Pak Damar melaju ke alamat yang tertera. Apalagi saat ia berhasil menemui wanita pemilik tas tadi. Tubuh kurus Ricky hanya bisa bersembunyi di balik badan Pak Damar yang tinggi besar. Pak Damar yang usianya saat itu kisaran setengah abad, benar-benar maju paling depan. Dia mau mengembalikan tas ibu sekaligus mau minta maaf, tutur Pak Damar pada wanita yang wajahnya terlihat masih murka tersebut. Kamu, ya, dasar maling. Kecil-kecil sudah jadi pencuri. Hardik wanita itu geram. Sudah, Bu. Tolong jangan keterusan. Lebih baik ibu periksa dulu dalamnya. Apa ada yang hilang? Pak Damar gegas menghentikan makian demi makian itu. Gak ada. Wanita itu menyahut ketus. Syukurlah. Sekali lagi tolong maafkan An 4K ini. Dia terpaksa melakukannya. Tapi saya jamin, hal ini tidak pernah terulang lagi, timpal Pak Damar ramah. Setelah urusannya selesai, ia kembali memasuki mobil diikuti Ricky yang juga masuk. Jangan pernah mencuri lagi, ya. Meski kamu sedang terdesak sekalipun, jangan lakukan kejahatan. Tukas Pak Damar. Ricky mengangguk pelan. Meski kepalanya masih kebingungan mencari cara untuk mencari uang. Kalau kamu butuh uang, kamu bisa bekerja di rumah saya, kata Pak Damar seolah bisa membaca kebingungan Ricky. 25. Bekerja? Pak, tapi bekerja apa? Tanyanya dengan mata berbinar. Kamu bisanya apa? Pekerjaan yang bisa dilakukan paruh waktu. Karena kamu harus melanjutkan sekolah. Jangan sampai putus sekolah. Timpal Pak Damar. Saya. Bisa apa ya? Ricky kebingungan. Begini saja. Kamu bekerja jadi tukang kebun di rumah saya. Membersihkan kolam renang, dan sebagainya. Kamu bisa bekerja sepulang sekolah sampai sore, tawar Pak Damar. Boleh, Pak, boleh. Kalau itu saya bisa. Jawab Ricky dengan mata berbinar. Pak Damar pun memberikan kartu namanya pada Ricky. Diikuti beberapa lembar uang berwarna merah. Pakai uang itu untuk membeli obat ibumu. Juga kebutuhanmu untuk masuk SMA. Kalau butuh apa-apa, kamu katakan saja. Jangan mencuri lagi seperti tadi, ujar Pak Damar. Ricky mengangguk haru. Matanya kembali berembun saking bahagianya. Lah tak menyangka akan dipertemukan dengan orang sebaik Pak Damar. Sejak saat itu, setiap hari, Ricky datang ke rumah Pak Damar untuk bekerja. Dia juga melanjutkan sekolah sesuai perintah majikannya itu. Setiap hendak pulang ke rumah, Ricky selalu dibungkuskan makanan untuk dirinya sendiri juga ibunya. Karena Ricky sendiri selalu tak mau jika disuruh makan di situ. Lah masih merasa risih dan sungkan. Setiap kali ibunya kembali sakit, Pak Damar selalu memberikan uang untuk berobat ibunya Ricky. Hingga puncaknya saat Ricky sudah duduk di bangku kelas 3 SMA, penyakit TBC sang ibu kembali kambuh dan semakin parah. Ibunya Ricky dilarikan ke RS dengan biaya seluruhnya ditanggung Pak Damar. Namun sayangnya, wanita parubaya itu tak kuat bertahan lebih lama lagi. Dia meninggal setelah seminggu dirawat di RS. Saat itu Ricky benar-benar terpuruk. Dia kehilangan satu-satunya. Satu-satunya keluarga yang tersisa. Beruntung keluarga Pak Damar merangkul keberadaannya.
Bahkan Ricky diminta untuk pindah ke kediaman Pak Damar. Bergabung bersama para pekerja lain di rumah itu. Sejak saat itu dia berjanji, akan terus menjadi bagian dari keluarga Adiputra. Meski hanya seorang bawahan atau pekerja. Dan janjinya itu tetap ia pegang teguh dengan erat. Sebagai tanda terima kasih untuk semua kebaikan yang dilakukan keluarga Adiputra pada dirinya. Ricky menghela napas dalam saat sadar dari lamunan. Tanpa sadar, kaca-kaca sudah berkumpul di pelupuk matanya. Setiap kali mengingat masa lalu itu, Ricky memang selalu merasa sedih juga haru. Di tempat berbeda, Nuri juga baru bangkit setelah cukup lama beristirahat sekaligus mendirikan salat maghrib juga disambung salat isya. Ia ingin langsung pulang ke kontrakannya karena merasa sudah lelah jiwa dan raga. Nuri memilih jalan memotong agar lebih dekat dan lebih cepat sampai. Meski ia harus melewati jalanan sepi dan gelap yang jarang dilalui orang-orang. Bismillah ya Allah. Semoga gak ada apa-apa, gumam Nuri seraya melanjutkan perjalanannya. Siapa sangka, saat melewati bangunan tua yang sudah terbengkalai, Nuri dicegat beberapa preman yang sedang mabuk-mabukan.